Sekali lagi terima kasih ya teman-teman semua buat yang sudah hadir. Menjawab pertanyaan tadi, sebetulnya kalau bicara tentang cerita, karena memang bersama Mas Asaf Antariksa dari teman penulis, kita memang merencanakan Darso dan Darsi untuk kemudian Badut Gendong menjadi lawan Ustadz Kodrat setelah trilogi dari Kodrat selesai. Sehingga kemudian kami memang mencoba mencari apa yang kemudian bisa membedakan saat Ustadz Kodrat kemudian berlaga melawan iblis di trilogi Kodrat. Iblis itu hitam dan putih, itu ya jelas. Kodrat berdiri di mana dengan keimanannya. Jadi kemudian yang kami rasa kami perlukan untuk menghadirkan villain yang berbeda adalah villain yang emosional, yang datang dari perasaan, yang datang dengan latar belakang yang justru punya kemiripan dengan Kodrat, sehingga nanti pada saat mereka berlaga di Badut Gendong 2 akan menjadi sebuah pertempuran yang emosional. Wow. Itu secara cerita. Yes. Tapi kalau secara pribadi sebetulnya saya dan Linda ini kan kakak beradik yang lahir dari orang tua kami, Hendrik Gozali dan Lani Mulyadi, yang merupakan produser dari Garuda Film dari tahun 1973. Ayah kami itu terkenal dengan roots-nya yang sebelah membuat film drama seperti Perempuan dalam Pasungan, November 1828, Gadis Penakluk, Rancak Kasih gitu ya. Jadi film-film yang kemudian memang kuat di drama. Sehingga mungkin bahkan kalau melihat film-film awalnya Magma itu datang dari kayak Finding Sri Mulat, Nada Untuk Asa, Sobat Ambyar. Itu film-film yang sebetulnya roots-nya drama atau komedi musikal yang tetap punya bawaan dramanya di Finding Sri Mulat. Jadi kerinduan untuk kemudian kembali menghadirkan drama di karya-karya kami memang sebenarnya sudah ada sejak lama. Ya. Tetapi memang saat ini dalam usaha menguatkan dan melebarkan semesta Kodrat yang memang dasarnya datang dari genre horor, drama itu memang mesti pelan-pelan masuknya seperti juga laga. Nah, Badut Gendong memberi kesempatan karena dia adalah anti-hero atau villain yang emosional. Di sini betul-betul sudut pandang dari porsi emosi itu bisa kita olah. Jadi bersama Mas Asaf memang kemudian itu kita gali sedalam mungkin supaya penonton mudah-mudahan memang bisa merasakan apa yang sebetulnya dirasakan Darso dan Darsi dan kenapa kemudian mereka merasa bahwa mereka itu perlu melawan. Kenapa wong kalahan yang ini tuh merasa perlu kemudian melakukan perlawanan. Kira-kira begitu. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Bang Charles Gozali. Terima kasih. Kita ke produser kita, Ibu Linda Gozali. Seperti film-film Magma Entertainment lainnya, Badut Gendong juga membawa semangat kolaborasi antar rumah produksi yang gak hanya satu tapi banyak di sini. Menurut Ibu Linda, apa sih pentingnya semangat kolaborasi tersebut dan kenapa harus all out ini untuk Badut Gendong? Silakan. Terima kasih Dias. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini dalam kebersamaan kami sungguh bersyukur karena Badut Gendong merupakan salah satu film kami yang eksekutif produsernya paling banyak dan lebih banyak bahkan dari Kodrat yang sudah kami perkirakan itu sudah cukup banyak. Ini menandakan bahwa sebenarnya kita di Indonesia ini filmmaking dan industrinya sangat diperhatikan, sangat bisa membawa begitu banyak kesempatan. Dan untuk itu sekaligus dengan kehadiran para eksekutif produser dari Malaysia, dengan ini secara dari hati yang paling dalam terima kasih untuk kepercayaan pada saat Badut Gendong skenarionya sudah jadi dan dibaca dan kemudian mereka menyatakan kami ikut. Dan keikutsertaan dari teman-teman kolaborasi yang diberikan lewat IP Malaysia ini menandakan bahwa memang zaman sekarang kita perlu sangat amat menggarisbawahi kolaborasi. Karena negara kita adalah negara tetangga, negara di Asia Tenggara. Ketika Asia bersatu, sebetulnya sungguh luar biasa banyak hal-hal dan banyak kebaikan yang bisa dihasilkan untuk manfaat kebersamaan. Dan oleh karena itu, dengan doa yang sama, dengan kekuatan yang ada, kami berharap bahwa para eksekutif producers dapat merasakan perjalanan dari film Badut Gendong ini dari awal ide sampai sekarang, sampai nanti kita tayangkan dimulai tanggal 27 Mei 2026.
ini menjadi sebuah keberkahan yang akan juga membuka pintu lebih banyak lagi kolaborasi kita bersama dengan kawan-kawan dari Malaysia maupun dari Asia Tenggara lainnya. Amin. Siap, terima kasih Bu Linda Gozali. Kalau gitu coba kita akan tanyakan dari perwakilan eksekutif produser yang hadir di sini. Ada Bapak Ahmad Izam dari Comet Production. Ada di mana, boleh berikan tepuk tangan. Kita ngobrol dari situ aja Pak Izam, kita pengen tanya apa yang menjadi alasan untuk berkolaborasi dengan Magma Entertainment di proyek Badut Gendong ini. Silakan. Terima kasih. Apa kabar semua? Boleh berdiri Pak Izam, Ya, yes. kalau enggak nggak bisa nempak ya. Yes. Oke, kami dari Malaysia terima baik jemputan untuk bersama dengan Badut Gendong. Apa yang kami belajar daripada Badut Gendong, skenario dia, the first thing we fell in love with it is so good. Tetapi yang kita belajar dari proses pembikinan filem ini, melihat gimana Pak Charles, Ibu Linda dan teman-teman di atas stage melakukan kerja mereka, everything comes from love. Yang itu saya belajar dan saya ambil masuk, dan kita mau bersama-sama orang-orang Malaysia dan sekeliling dunia memahami dari kalau Indonesia dipikirnya sepenuh hati. Itu yang paling penting. Wow, terima kasih untuk tangan untuk Bapak Rizal. Jadi berasa di energinya tuh berasa banget sampai ke teman-teman pembuat filmnya, filmmakernya, cast dan juga penontonnya. Tapi yang menarik juga di sini, yang gabung bersama dengan kita adalah komposer soundtrack, yaitu ada Mas Pongki Barata. Halo. Yes, Mas Pongki boleh ceritakan dong gimana pada saat dipercaya membuat scoring yang sangat intens untuk film Badut Gendong ini Mas, dan boleh ceritakan sedikit gimana proses-proses kreatifnya, silakan. Ya, terima kasih teman-teman semua. Untuk scoringnya itu Andri Harihandoyo, saya sendiri di original soundtracknya, yang lagunya berjudul Aku Mengingatmu. Ajakan ini waktu itu sudah ditawarkan ke saya jauh sebelum, jadi kayak baru ide-ide gitu. Mas Charles sudah telepon, udah aku mau lagumu yang ini. Saya nggak tahu dia tahu dari mana, pokoknya dia kayak punya, saya tuh benci sekali dengan Charles karena dia selalu membuktikannya tuh belakangan, nggak pernah dari depan. Jadi dia, saya mau lagu ini karena, terus dia cerita setengah jam tuh di telepon, gini, dan saya nggak ngerti pada saat itu apa maunya dia gitu. Sampai suatu hari, ini yang lucu, Charles nanya, gimana Pong progresnya? Progres apa? Saya nggak ngerjain apa-apa. Loh, kan saya udah oke. Enggak, kamu belum ngomong oke. Terus, waduh, gimana nih? Akhirnya nggak jadi lagunya dipakai. Tapi 4 hari kemudian, Pong, lagunya jadi. Jadi tolong kasih saya segera bentuk sampelnya dalam seminggu ini, saya mau denger gitu. Itu saya kaget karena Charles masih believe bahwa lagu ini adalah bagian dari film ini, lagu Aku Mengingatmu ini. Kemudian saya kerjakan dalam seminggu, saya kerjakan sekilat mungkin supaya beliau dan tim bisa punya gambaran akan seperti apa. Sampai saat itu pun saya belum mengerti ini bakal jadi seperti apa, bagaimana lagu ini bisa match dengan filmnya. Karena lagu-lagu saya itu pop romantis, ini lagunya bergenre horor, dan itu sudah dilakukan di beberapa film Magma sebelumnya. Jadi saya masih belum ketemu nih, gimana sih ini bakal jadi apa gitu. Akhirnya selesai, dipakai, dan dia masih simpan ini sebagai rahasia, ini bakal ditaruh di sini akan seperti ini. Sampai tadi saya baru lihat. Dan saya bersyukur, terima kasih Mas Charles dan Magma, semuanya sudah mengajak saya lagi. Sejak tahun 2003 kita nggak pernah putus bikin soundtrack buat Magma. Dan saya hampir menitikkan air mata, udah mau nangis, tarik Mas Pongki kita briefing dulu ya. Nggak jadi nangisnya. Iya, tapi saya bersyukur bahwa Mas Charles menemukan tempat di mana bisa menaruh lagu saya. Bukan hanya ini film, ini soundtrack, tapi ini film, ini lagu, dan semuanya berkaitan. Kalau bisa didengar lagi nanti judulnya Aku Mengingatmu, dinyanyikan oleh Felix. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Mas Pongki. Terima kasih Mas Pongki. Kita ke Mas Krisli. Mas Krisli nih kita pengen tahu juga, karena kita pengen tahu teman-teman media yang ada di sini, kita bisa lihat kalau karakter Badut Gendong ini adalah salah satu desain terunik yang pernah dibuat untuk film-film Magma Entertainment. Bahkan perlu waktu bertahun-tahun untuk desain topengnya. Nah, kita pengen tahu dong gimana dan kenapa perlu waktu selama itu untuk membentuk desain karakter ini. Silahkan. Ya, terima kasih Dias. Terima kasih semuanya kawan-kawan media yang udah hadir. Mengenai desain karakter Badut Gendong ini di film ini memang sangat-sangat penting karena merupakan karakter sentral dari
dari film ini. Jadi ketika Charles pertama kali menunjukkan skenario Mas Asaf dan saya baca, saya sudah kebayang, tapi ternyata ketika saya bicara dengan Charles ternyata lebih jelas lagi terbayangnya. Secara sosok itu tidak terlalu susah karena memang cerita ini, karakter Badut Gendong ini memang berdasarkan dari kesenian daerah, tetapi yang paling susah adalah topengnya. Nah, dari prosesnya itu kita sekitar lebih dari 2 tahun dalam proses pendesain topeng. Kesulitannya adalah bagaimana membuat suatu topeng yang boleh dibilang bisa multi wajah ya. Jadi kadang bisa kelihatan netral, kadang kelihatan seram, dan juga Charles ingin topeng ini tuh kelihatan manusiawi gitu. Jadi seremnya dapat, tapi manusiawinya juga dapat gitu. Dan dari proses itu, setelah kita mungkin lebih dari 100 option ya dalam 2 tahun, kita akhirnya kembali ke arah yang lebih tradisional, sesuai dengan temanya, sesuai dengan kesenian yang dilakukan oleh Darso, dan akhirnya kita menciptakan topeng yang sekarang dipakai ini. Wow, jadi kurang lebih 2 tahun dan lebih dari 100 option pada saat itu. Wah, ini luar biasa, tepuk tangan dong teman-teman. Pusing sih memilihnya ya, berarti ya, dari banyaknya opsi. Mas Asaf sebagai penulis naskah, kita juga pengen tahu gimana kolaborasinya, sehingga tadi yang disampaikan oleh Bang Charles Ghazali juga harus kena secara drama dan romansnya. Silakan Mas Asaf. Ya, terima kasih. Ya, memang ini salah satu skenario yang menantang karena waktu itu gagasannya memang dari Charles dan tim. Waktu itu habis syuting Sobat Ambiar ya. Kemudian Charles hanya menemukan bahwa saya tertarik dengan sebuah boneka yang namanya, kalau di Sleman tuh ledek gogik gitu. Itu sebetulnya Badut Gendong atau secara umum disebut Badut Gendong. Lalu saya melihat, oh Badut Gendong itu beda ya dengan Chucky dan beda dengan Annabelle, ya kan? Kalau Chucky dan Annabelle itu benda mati dan hanya satu entitas. Ketika kuasa gelap atau iblis menguasai boneka Chucky atau Annabelle, ya sudah, kita ngomong satu entitas. Ya. Tapi gitu kita ngomong Badut Gendong, kita ngomongin 2 entitas. Kuasa gelap yang masuk ke dalam boneka dan Darso sebagai manusia. Maka ini lebih kompleks dari Chucky, ini lebih kompleks dari Annabelle. Dalam situasi normal, Darso adalah dalangnya dan Badut Gendong adalah wayangnya. Tapi ketika kuasa gelap menguasai boneka itu, maka wayangnya menjadi dalang, Darso menjadi wayangnya. Darso dikendalikan oleh kuasa gelap yang menyaru menjadi Darsi. Jadi Darso menganggap itu Darsi, padahal bukan, itu kuasa gelap. Nah, di situ kompleksitasnya. Maka kita merasakan emosi kita pun kayak dikoyak-koyak, ya. Karena tadinya kita simpati, ya, kita sedih, kemudian kita ikut marah, kemudian kita simpati, tapi sekaligus kita juga menyalahkan. Ya. Ya. Nah, tarik menarik antara hati, ya, Darso sebagai manusia dan nafsu yang ada di dalam boneka Badut Gendong yang mewakili kuasa gelap itu selalu tarik menarik. Nah, itu yang membuat ketika kita nonton ya, emosi kita kayak ditarik ya, tarik menarik gitu ya. Sebetulnya itu juga mewakili diri manusia yang terdiri dari hati nurani dan nafsu. Hanya karena di sini diwakili oleh kuasa gelap, maka nafsunya menjadi ekstrim, ya, mewakili nafsu primitif dari diri manusia, ingin membunuh ketika ditindas, ingin merampas dan menguasai ketika ingin menebus rasa kehilangan. Itu ketika dia berhadapan dengan Yutini, ya, dengan bayinya. Ya. Nah, di situ yang lebih kompleks daripada kalau kita referensinya seperti Chucky atau Annabelle. Jadi ini lebih kompleks ya. Wow. Saya rasa Yes. tim ya, kru produksi Charles dan timnya dan juga para bintang di sini, setelah saya menyaksikan hasilnya, harus diacungi jempol karena mampu menghadirkan ya kompleksitas film itu dibandingkan kalau kita misalnya menonton Chucky atau Annabelle. Setuju. Juga kalau kita nonton Frankenstein itu kan juga karakter yang abu-abu ya, dan karakter abu-abu ini sebetulnya susah sekali untuk
diproyeksikan dibandingkan kalau kita bicara ngomong karakter hitam putih gitu ya. Tapi ternyata Charles mampu menggarap itu, semakin matang juga sinematografinya, dan saya sangat senang. Yes, Sekian itu dari dia. Mas Asaf. Terima kasih Mas Asaf. Mas Asaf. Kolaborasi yang luar biasa ya, dan kita akan ke teman-teman cast sekarang. Dimulai dari ada Mas Akbar Kobar. Boleh tepuk tangan dong buat Mas Akbar. Mas, boleh ceritakan gimana? Karena karakter Abdul di sini juga iconic seri dan bikin kaget teman-teman penonton ya. Bisa diceritakan Mas prosesnya, treatmentnya yang dijalani di film ini. Silakan. Oke, terima kasih Mas. Jadi di film ini terima kasih buat Pak Charles yang Sama-sama. sudah memberi kesempatan saya bergabung di film ini. Saya ini sudah ikut proyeknya Mas Charles ini sejak 2013. Jadi pertama 2013, yang kedua ya ini 2026 ya. Jadi Kalau sejak kan berarti terus-terusan Bang Akbar. tapi kan nggak salah saya. Itu kismin. Gitu ya. Jadi kan nggak salah saya ngeklaim itu kan. Iya. Dan saya sama Mas Totos ini di briefing ya. Memang saya sama Mas Totos di briefing bagaimana untuk terlibat film ini yang dibutuhkan satu. Ya. Jadi sedikit bicara banyak matinya ya. Jadi iya benar. Kita menghafal dialog itu lebih sedikit daripada kita harus beradegan mati. Itu hampir setengah hari untuk menciptakan adegan mati itu ya. Iya itu kalau bicara sedikit aja, jadi sedikit bicara banyak matinya itu ya. Dan saya juga terima kasih Pak Charles. Saya pikir kan banyak komedian stand up gitu kan yang sering terlibat film gitu. Saya sempat bilang ke Pak Charles, Pak, kok saya gitu ya. Ya yang lebih lucu juga banyak, yang lebih ganteng juga banyak, yang lebih pinter juga banyak. Terus Pak Charles bilang, ya saya pilih Mas Akbar karena saya ngerasa Mas Akbar yang lebih butuh ya. Jadi jadi Pak Charles selalu tahu kebutuhan pemain. Betul, itu dia. Akomodir kebutuhan pemain ya. Langsung Pak Charles ya. Oke. Tapi senang ya akhirnya bisa reuni 2013 dan sekarang di 2026. Alhamdulillah ya. Susah loh kayak gitu kerja sama panjang kayak gitu ya. Dan tantangannya di sini ya memang di adegan mati ya. Ya, saya kemarin juga sempat bilang biasanya nggak ada kesulitan saya di film ini. Ya, saya tidak banyak menemukan kesulitan di film ini. Tapi saya yakin teman-teman yang kesulitan menemukan saya di film ini ya. Karena di awal-awal ya begitu telat sudah nggak bisa melihat saya lagi ya. Oke, siap. Jadi begitu Pak Charles bilang ini mau ada sequelnya, saya mau Mas Totos, ya kita nggak ada. Bisa kalau dia dimasukkan adegan flashback ya. Iya, belum tentu ya. Iya, flashbacknya ternyata kelewatan masa kecilnya. Jadi saya lewat juga gitu. Jadi tetap gambar. Tepuk tangan dong buat Bang Akbar Kobar. Ya tantangannya di motor itu Di aja motor sih. itu ya. Iya, tapi kita sudah sehati sama motornya. Saya tua, motornya juga tua kan, jadi jadi udah ngeblend gitu ya. Jadi Oke. nggak banyak kesulitan. Nggak ada gitu. kesulitan ya. Iya, untuk bisa dia itu adegan yang, tapi untuk yang matinya itu ya, saya kan satu-satu yang mati nggak berdarah kan. Yang lainnya kan berdarah. Saya nggak berdarah gitu. Karena kalau dia susah Pak untuk tim apa istilah make up susah buat darah hitam, susah. Kayak yang lainnya kan darah merah, saya darahnya hitam Pak. Jadi agak susah bikin. Jadi untuk adegan yang kayak gini nih, saya ingat malam-malam tuh harus keadaan siang kan pakai di blue green gitu. Kayak gini, itu hampir berapa ya? 4 jam saya diputar pala gini doang Pak. Gini doang. Tapi pengalaman luar biasa. Nextnya kalau diajak kalau Bang Charles lagi untuk next projectnya siap terus ya. Oh siap terus ya, siap terus. Tapi kan bisa udah mati Pak. Kan judulnya. Oh iya, ada. Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Akbar Kobar. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Charles. Terima kasih. Kita ke Mas Totos Rasidi. Mas Totos. Terima kasih. Yes. Selamat sore semuanya teman-teman. Wah, yang paling kenceng sana. Selamat sore teman-teman semuanya. Tuh suaranya. Gimana Mas Totos develop karakternya sehingga rasanya belinya nyampe banget ke teman-teman penonton? Nyampe tuh ke Nyampe apaan? sebel dengan karakternya Mas Totos ya? Iya tuh. Apa? Iya, sebel itu gue disebelin. Kalau lu nggak ada impactnya sama sekali.
langsung muncul kamera langsung mati. Dan gue paling lama nungguin adegan dia karena begitu adegan dia itu giliran gue scene-nya itu lama banget. Padahal gue udah ngajarin lo acting mati itu paling simple, susah diajarin. Mungkin faktor U kali ya, faktor U udah agak susah. Yes. Jadi terima kasih juga lah, saya mau mengucapkan kepada Pak Charles udah ngelirik saya nih. Baru sekali ini saya di calling sama Magma untuk film horor. Saya juga bingung kok saya di calling horor, saya nggak seseram film-film horor soalnya. Tapi kemudian Pak Charles memang ada yang dimaui ketika saya mati. Itu impactnya nggak cuma menyeramkan, tapi ada sesuatu dari saya yang harus saya kasih ke penonton. Misalkan harus ada sedikit impact lucunya, lucu tapi tragis gitu loh. Nah itu saya memainkan acting itu susah banget. Itu belajarnya berapa SKS? Susah banget. Tapi nyampe ke teman-teman penonton itu, tepuk tangan buat Mas Tetes. Terima kasih ya Mas Tetes ya. Terima kasih. Thank you. Kita geser ke sebelah kiri jajaran cast lainnya. Ada Pak Jose Rizal Badua juga di sini. Boleh tepuk tangan dong untuk Pak Jose Rizal. Kita pengen tahu apa yang membuat Pak Jose tertarik untuk bergabung dalam proyek Badut Gendong ini, Pak. Silahkan boleh ceritakan. Selamat sore teman-teman semua. Magma adalah perusahaan film yang sangat kuat ya. Terutama di Badut Gendong ini struktur dramatiknya luar biasa ya, kuat sekali sehingga haru baru biru penonton itu diguncang-guncang gitu ya, diayun-ayun. Ini sangat menarik dan kita lihat sebelumnya Pak Hendrik Gozali juga film-filmnya selalu film-film pilihan ya, dan selalu memenangkan piala-piala citra film-film dari Garuda Film sebelumnya. Begitu juga Magma. Saya bangga sekali bisa ikut terlibat di dalam produksi ini, dan Mas Charles cukup detail menggarap semua adegan yang bisa kita saksikan dalam film tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jose Rizal, thank you. Kita ke Mbak Foni Anggraini, kita pengen tahu karena adegannya salah satu yang paling intens di film ini. Tanpa spoiler, kita pengen juga diceritakan dong gimana ngobrol sama Martin Olio, sama Bang Charles Gozali tentunya sebagai sutradara, karena adegannya kan sangat intens. Mbak Foni, silakan. Terima kasih teman-teman semua, selamat sore. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dulu kepada Pak Charles dan Ibu Linda karena saya sudah diterima dengan baik sekali di Magma Entertainment ini. Ini PH yang udah saya insert lama, kapan ya bisa berjodoh gitu, dan akhirnya berjodoh di Badut Gendong. Peran saya sebagai Yuti ini menarik ya kalau buat saya karena ya terutama karena matinya ya, karena matinya yang miris. Yang menarik, ini udah pernah nonton semua kan? Tapi ada yang lagi live, jadi kita tetap tanpa spoiler ke teman-teman yang belum menyaksikannya. Ya, yang jelas karena memang dibutuhkan ada koreo sedikit ya, karena harus terlempar ke sana kemari, dan itu semua dilakukan dengan sangat safety. Saya tuh jarang fighting gitu ya, jadi sebenarnya agak gugup gitu bagaimana sih kelihatan fighting yang bener gitu ya, sampai matinya juga kelihatan mati yang bener. Maksudnya mati yang bener tuh beneran believable lah gitu ya, si Yuki ini sampai segitu tragisnya matinya. Itu semua prosesnya benar-benar Pak Charles turun ke set, memastikan semua aman buat saya. Kemudian kan ada juga tim stan ya yang mengajarkan gitu, jadi bolak-balik kita latihan dulu sampai semuanya aman, dan saya juga oke ini bisa nih adegan ini dilakukan. Jadi yang teman-teman tadi sudah lihat ya seperti itu Yutini ya, saya juga sedih kenapa saya akhirnya bisa begitu gitu ya. Jadi tapi
kembali lagi semua dilakukan dengan sangat profesional, safety, jadi prosesnya sangat menyenangkan. Yes, Itu yang itu bisa dia. saya sampaikan. Terima kasih Mbak Boni. Kita ke teman-teman kita lainnya, ada Iska Kifano. Ya. Wah. Iya. Karakter Billy luar biasa. Yes, kita pengen tahu juga dong gimana pendekatannya dari seorang Iska Kifano ke karakter ini. Apa inspirasinya untuk ngedevelop karakter ini di depan teman-teman, silakan. Iya. Terima kasih untuk semua teman-teman dan and my kids from LSGR. Halo guys. Yeay. Katanya Kiva siang ini 200, malam 200 lagi yang akan datang support Kiva. Oke, terima kasih juga buat teman-teman media udah datang. Sungguh suatu kesempatan yang sangat baik ya hari ini. Semoga kita semua mendapat dukungan dari teman-teman di sore ini untuk kedepannya di tanggal 27 Mei. Ngomongin proses menjadi Billy, kalau dari saya tuh benar-benar menarik ya, karena I love the process, karena kita, Pak Charles tuh hands on banget dari awal untuk membentukkan. Bahkan dulu namanya bukan Billy, sebenarnya David. Oke. Sudah bahasa Inggris banget. Tapi akhirnya kita karena mau membuat homage untuk sesuatu, kita ganti ke Billy karena ada sesuatu di belakang film itu nanti gitu. Iya. Belum bisa bocorin. Belum boleh. Jadi dari situ pun dibantu juga sama Putri Ayudia. Halo Kak Putri. Putri Ayudia. Terima kasih sayang. Acting coach kita Putri Ayudia. Dari situ kita banyak banget membedah ya. Ya. Jadi Billy itu bisa menjadi seperti di film itu bukan hanya karena dukungan dari maksudnya dari diriku sendiri, tapi memang begitu. Humble banget ya Kiva, luar biasa ya. Dari pas lagi ngeliat wardrobe dikasih ini apa cincin segala, oh my god, emang gue tahu gue harus ngapain gitu. Jadi sangat-sangat seru. Tapi thank you so much itu. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Iska Kifano, thank you. Kita ke Clara Bernadette. Clara. Sabar mas ya, sabar ya. Kita akan ngobrol dengan Clara, kita pengen tahu, mengesankan sekali karakter Arini di sini. Kita pengen tahu juga gimana pengalamannya saat syuting bersama dengan teman-teman di sini. Persiapan apa yang Clara lakukan untuk Arini? Silakan. Terima kasih buat pertanyaannya. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir dan mensupport film Badut Gendong. Buat prosesnya bisa dibilang ini proses yang sangat-sangat menyenangkan, intens, banyak banget adegan-adegan intens, terutama dengan Kiva ya. Yes. Banyak banget adegan-adegan yang cukup membutuhkan banyak teknis tepatnya. Tapi ini semua dibantu dengan memang stunt dan Bapak Charles sendiri. Jadi akhirnya semuanya itu berjalan dengan smooth dan aman. Gitu. Bahkan ada satu adegan itu ada di trailer juga, di mana si Badut Gendongnya itu dikejar-kejar sama mobil. Itu bisa dibilang tuh take-nya lumayan panjang, hampir 3-4 jaman kali ya. Dan itu sebenarnya adegan kita syuting days terakhir ya. Dan kita di calling untuk adegan itu doang ya Pak ya. Ya, dan sebelum callingan kalian kami udah lari-lari 2 hari sebelumnya. 3 malam itu. Itu 3 malam jadi 3 malam ya. Tapi aku dan Kiva dipersiapkan untuk adegan itu karena memang lumayan cukup capek, butuh take yang lumayan banyak. Bahkan tekniknya juga lumayan sulit karena banyak banget shot kan, banyak shot di luar, dalam, samping dan koreo yang dihafalkan juga. Tapi karena aku udah pernah syuting sama Kiva, akhirnya kita melakukannya dengan sangat-sangat menyenangkan banget. Kita malah adegan intens tapi kita ketawa-ketawa, kebanyakan kita nggak tahu kenapa. Kayak karena udah chemistry udah dapet juga. Iya. Dan di adegan itu sebenarnya Pak Charles juga hands on langsung loh, membawa mobilnya langsung di situ. Wow. Jadi itu membuat aku dan Kiva akhirnya kita termotivasi sih untuk melakukan yang lebih baik lagi. Yes. Karena bapak direkturnya aja langsung turun. Itu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi keren banget. iya, banyak Keren adegan banget. intens tapi sangat-sangat menyenangkan banget dilakukan. Clara Bernadette, terima kasih Clara. Kita ke
Kasih selanjutnya ada Dayinta Melina. Menarik karena Darsi di sini menjadi hati dalam cerita ini, namun juga sumber dari amarahnya Badut Gendong. Pengalaman paling memorable bagi Dayinta memerankan karakter Darsi seperti apa? Silakan. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktunya untuk menonton film Badut Gendong. Saat saya pertama kali mendapatkan peran sebagai Darsi, saya sangat bahagia karena ini salah satu impian saya untuk bisa bekerja dengan Magma. Dan di saat proses pembentukan karakter Darsi sendiri, itu saya sudah ditemani dari awal dengan Pak Charles, juga Mbak Putri Aidia. Dan kemudian bagaimana yang penting menurut saya adalah pembentukan chemistry saya antara Darsi juga dengan Darso. Dan untungnya saya dan Kalio sendiri sebelumnya sudah pernah satu proyek yang sama, sehingga dalam pembentukan chemistry itu sehingga lebih mudah. Dan yang memorable untuk saya itu ini ada di trailer sebetulnya, yang dimana saya mati di rel kereta. Itu kan berat banget ya menurut saya dalam bagaimana saya menuangkan kepedihan Darsi harus berpisah dengan Darso. Dan di saat saya adegan lagi tiduran mau take, tiba-tiba Pak Charles ikut ke samping saya dan beliau ikut tidur di samping saya. Pak Charles sampai terharu sampai saat ini merasakan ya. Itu saya ingat banget sampai sekarang karena di situ terus beliau membisikkan saya suatu motivasi, dan dari situ saya langsung terenyuh dan kayak air matanya langsung keluar, langsung nangis gak berhenti, karena di situ saya melihat bahwa ini bukan hanya kerja profesionalitas aja, tapi bagaimana Pak Charles bisa menuangkan karyanya dengan sepenuh hati, sehingga dengan begitu membuat saya termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik di film. Wow, luar biasa. Terima kasih. Sedikit kita ke Bang Charles Ghazali, Bang. Pengen tanya, tadi treatment yang diberikan menarik sekali ke teman-teman guys, terutama ke karakter Darsi. Boleh jelaskan ke teman-teman media alasannya? Tadi pendekatan treatmentnya harus tidur bersama. Sebetulnya ini sih, apa namanya, kan memang syutingnya nggak mudah ya. Kalau dilihat dari adegan banyak hal-hal yang cukup berat. Jadi sebetulnya dengan ikut melakukan banyak hal yang mereka lakukan, saya berusaha untuk kemudian membuat mereka merasa bahwa kita ini satu sama lain adalah satu, gitu. Jadi mereka nggak merasa kemudian sehingga pemain itu nggak merasa dieksploitasi. Gitu. Saya berusaha memberikan satu perasaan bahwa kita tuh pokoknya sama-sama, gitu. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian rasakan juga kami rasakan dan kami apresiasi. Kecuali scene-nya Mas Toto, karena ular. Iya. Khusus scene-nya Mas Toto, saya bilangnya gitu, Mas monggo gitu. Anda adalah seorang aktor yang piawai gitu. Ularnya udah siap, Mas Toto monggo. Kalau yang itu saya lepas ya. Iya. Tapi kalau yang lain sebetulnya itu peran serta Mbak Putri Ayudia juga besar. Juga ada di situ Mas Imron Aikayu, saya punya co-director. Yes. Boleh berdiri dong, Mas Imron. Juga banyak membantu dalam kerja Mbak Putri Ayudia. Mbak Putri boleh berdiri, ini dia acting coach kita. Di depan ada Daniel Irawan juga produser kreatif. Yes, jadi dokter, ini silakan. kerja banyak orang kemudian itu. Tapi kalau khusus buat Dayinta tadi, biar dia sedih gitu ya, tak bilang kalau nggak bagus tak potong honormu. Jadi langsung sedih dia. langsung. Biar. Terima kasih Bang Charles. Dan kita ke Martino Leo. Wow. Serius. Martino Leo. Iya, pemegang banyak piala citra Indonesia. Menampilkan 3 piala citra. Dan banyak kita lihat di seliweran di sosial media keliling podcast, Martino Leo bilang karakter Darso ini adalah karakter favorit lo selama berkarir di industri film. Tepuk tangan dong. Wow.
Yo, kasih alasan ke teman-teman yang ada di sini kenapa Darso jadi karakter favorit lo. Kenapa ya? Karena berasa apa ya? Menjadi sesuatu yang di ranah abu-abu, tapi harus menarik simpati orang yang nonton film, tapi juga yang kita tampilin itu bukan sesuatu yang baik, gitu. Itu kan sulit tuh ya. And I don't know, mudah-mudahan sih berhasil kali ya. Dan kita teman-teman lihat berhasil nggak Martinolio membawakannya? Amin. Itu jawaban langsung yo. Dan juga kita lihat di sini adegan yang lo lakukan luar biasa karena banyak fight sambil merem. Ya. Nah ini penasaran gimana treatmentnya yang lo lakukan untuk adegan-adegan fight sambil tidur dan merem ini? Ya, untungnya kita dapat tim koreo dan tim stunt yang oke. Di sini kita ada Kang Cecep dan ada Bang Jo, dan mereka juga anak-anak stuntnya, kru stuntnya tuh ya mereka kuat-kuat karena banyak yang jadi korban gua, tiba-tiba pak ketabok, terus mulai pak tabok lagi, maaf bang, iya gitu deh. Dan ini kan bukan kolaborasi pertama bersama dengan Magma. Bukan. Gimana rasanya diajak berkolaborasi lagi, dipercaya lagi oleh Magma Entertainment Martinolio? Yang pasti, nah itu dia, itu juga sebenarnya lucu tuh ya. Karena awalnya kemarin kan terlalu fresh off tumbal darah kan. Ya. Terus Pak CG menawarkan gimana kalau kita bawa motor dulu nih. Gue ada satu cerita judulnya Badut Gendong. Oh mau, ayo pak. Terus yuk kita tawarin ke orang lain dulu ya. Low-key sedih gitu ya, kenapa nggak gua? Serius. Oke. Ya. Terus abis itu ada teman yang sempat casting buat itu juga. Terus abis itu dia nelpon, gimana nih mas? Aku takut nih karena bla 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 bla. Enggak, lu ambil, lu harus ngerasain syuting sama Magma. Oke. Enak banget. Terus abis itu nggak jadi, ntar jadwal bentrok gitu. Balik lagi Darso ke gua. Jodoh memang ya. Dan ini menariknya kalau tadi teman-teman lihat salah satu yang intens adalah adegan fight sambil dikejar mobil sambil merem. Bahkan ini jadi pengalaman. Dan yang menarik banget, lari merem dikejar mobil. Martinolio lagi latihan buat si buta. Ya. Terus. Gimana sih? Terusin. Coba kita penasaran ya, apa lagi latihan buat si buta atau gimana ya? Gue nggak tahu deh. Mungkin ya. Enggak. Hah? Enggak. Apa belum boleh di apa gimana ya? Enggak. Yes, kita lihat aja nanti gimana ya, karena tadi lari dan meremnya sudah oke ya, enak ya. Ya, itu dia, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Baik, kita berikan kesempatan ke teman-teman media kalau gitu untuk bertanya. Silakan boleh angkat tangannya teman-teman, akan dibantu oleh teman-teman dari Good Work yang di sebelah mana dulu? Oke, ya sebentar ya, akan diantar mikrofonnya dari atas dulu, nanti ke tengah, ke depan. Oke, silakan boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Oke, halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Yasuki dari Mad Comedy. Silakan. Sebelumnya selamat buat Mas Charles, filmnya intens banget. Pokoknya selamat ulang tahun juga Mas. Terima kasih. Dari awal sampai akhir intens sekali. Saya ngilu juga melihat beberapa scene gore-nya tadi. Iya. Mungkin yang ingin saya tanyain, saya masih penasaran sih sama proses kreatif di balik visual film Badut Gendong ini. Adegan apa nih yang paling sulit digarap dari segi teknis, mungkin dari segi teknis pengambilan gambarnya, karena tadi yang disajiin itu kan scene gore wow sih, wow banget ya, benar. Itu aja sih Mas. Oke. Terima kasih. Langsung dari Medcom, silakan Bang Charles. Ya, sekali lagi mengingatkan bahwa kalau mungkin dari pemain berhadapan dengan ular adalah hal yang paling menantang mungkin buat para pemain. Tapi kalau secara teknis sebetulnya yang paling sulit itu adalah pada saat mukanya Kiva disobek. Karena kalau biasa di banyak film karena sudah sering terjadi, itu dilakukan dengan proses yang cukup cepat, real speed. Nah di sini kita bikin slow motion gitu ya, kita bikin dengan tempo yang sangat pelan sehingga detailnya itu kalau selama pose CGI itu berapa bulan ya? Berapa bulan? Pose total
Oke, berarti dari sekitar 10 bulan CGI itu dikerjakan dari kita mulai syuting, mereka mulai melakukan pre, itu makan 6 bulan khusus untuk adegan merobek muka. Wow. Jadi ada dedicated tim yang kemudian ditaruh timnya Gaga Nugraha dari Dalang Digital Ya. untuk kemudian melakukan scene itu, dan dari 6 bulan itu yang selesai paling akhir justru menjelang disipir, dicetak itu yang scene itu. Itu juga yang menjadi Iya, paling itu akhir. yang paling sulit kalau secara teknis karena memang kita harus detail banget. Tapi kalau secara proses di lapangan yang paling sulit itu adalah yang sama bayi. Oke. Karena bagaimana bahkan membuat dia tidur, kita kasih dia waktu dia istirahat gitu ya, dan kan bayinya nggak boleh sampai terjadi pelecehan atau dilakukan dengan tidak baik gitu ya. Semua kita jaga sebaik mungkin, orang tuanya ada di tempat, Ya. melihat proses. Jadi kita memang sangat berhati-hati, tapi bagaimana kemudian bahkan kalau dilihat yang adegan terakhir itu dia dari tidur bisa sampai buka mata, itu nungguinnya berjam-jam itu. Dan terus terang dapatnya sih berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa ya. Yes. Karena terus terang sejujurnya itu hoki. Jadi kita begitu dapat kita senang, tapi karena gimana? Karena masih bayi, Iya. bahkan nggak bisa dibilangin. Nah, yang kemudian dia disuruh melihat ibunya, itu kita mancing dari ketawa, dari pakai mainan, guling-guling sampai segala macam. Dan sebenarnya di belakang itu tuh pas proses bahkan ada green man pakai green suit yang buat ngejagain dia di belakang sama di bawah. Jadi supaya dia kalau ada apa-apa nggak sampai jatuh. Oke. Gitu. Jadi itu semua nanti kan kita hapus. Iya. Tapi semua proses kita jaga seaman mungkin, dan masalahnya juga kan bayi begitu kemudian panas sedikit, capek sedikit, moodnya berubah, kita tarik keluar. Iya. Jadi kadang-kadang kita memang syutingnya itu jadi nurutin dia, melihat emosinya, itu yang mungkin paling sulit. Semoga menjawab. Siap. Terima kasih Bang Charles untuk jawabannya. Selanjutnya ada di mana? Boleh silakan dari Good Work, boleh didistribusikan mikrofonnya. Kesini dulu ya, nanti baru ke tengah sini ya Mas. Silakan. Halo, perkenalkan saya Midi dari Media Momu Indonesia. Saya mau bertanya dengan Kak Clara Bernadette. Kak, kalau kita lihat kan karakter Clara ini kan di film ini kan bisa dibilang menjadi salah satu karakter yang baik di film ya. Nah, boleh nggak sih Kak, menurut Kak Clara, apa yang bisa dipelajari dari karakter Arini? Nah, aku mau bicara dengan Pak Ko Charles atau Cilinda. Di sini kan figur badut gendong ini kan di dunia nyata seringkali kita lihat kan sebagai realitas sosial kemiskinan atau hiburan. Apakah ada subteks atau kritik sosial yang ingin disampaikan melalui metafora horor di film ini, atau fokusnya murni pada eksploitasi teror supranatural? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Clara Bernadette terlebih dahulu. Silakan Clara. Terima kasih buat pertanyaannya. Kalau buat karakter Arini sendiri, mungkin aku mau jabarin dikit ya. Sebenarnya Arini ini tuh dibentuk, bisa dibilang dia adalah lawyer yang bergerak atau memimpin dengan hati atau empatinya dibandingin logikanya. Gitu. Itu yang membuat dia tuh memang lebih sensitif, lebih peka terhadap orang-orang yang membutuhkan atau membutuhkan keadilan gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang lawyer ini adalah panggilan hatinya Arini, karena dia terjerat, dia selalu diajarkan sama papahnya, ayahnya terutama. Ini masuk di tadi adegan gitu ya, ada lapisan emosional yang memang ditaruh di Arini yang memang nggak bisa dijabarkan panjang, tapi hanya bisa dikit untuk memberitahu bahwa karakter Arini itu tuh sangat ada impact-nya banget karena dari didikan ayahnya. Ayahnya itu selalu memberikan dia pengajaran bahwa untuk selalu berlaku adil, benar terhadap orang-orang, terutama yang membutuhkan atau orang yang kurang mampu. Itu membentuk karakter dia seperti itu, dan itu menjadi kontras banget sama karakternya Billy gitu, dan itu yang menjadi menarik di sepanjang film ini gitu ya. Nah, gimana Arini memimpin dengan hati dan empatinya, itu yang membuat aku juga akhirnya banyak belajar aja gitu. Gimana sih orang ini bisa berlaku lurus aja, dia mau menjadi orang lurus aja kan, benar aja di tengah-tengah banyaknya permasalahan atau tantangan hidup yang membuat dia untuk berkelok-kelok gitu. Itu salah satu yang aku cari di layer Arini yang memang tidak mudah ya menjadi lawyer gitu, seperti
Arini ini, itu yang menjadi tantangan dan pembelajaran, tapi menjadi diskusi yang sangat menarik banget dengan Pak Charles gitu, karena gimana sih Arini ini menjalankan pekerjaan dia sebagai profesionalismenya dia sebagai lawyer, tapi dia juga tetap harus membela masyarakat dan penuh empati ke warga desa tersebut gitu. Itu jadi pembahasan yang menarik, pembelajaran yang menarik, dan tantangan yang menarik juga untuk karakter Arini ini. Siap. Terima kasih. Terima kasih Clara Bernadette. Ibu Linda kalau Pak Charles mau menjawab silakan. Terima kasih buat pertanyaan yang sangat baik. Bicara soal layering karakter Darso yang diwakili oleh kesenian tradisional yang sekarang semakin terpinggirkan secara kenyataan ya. Saya mau minta Mas Asaf yang menjawab pertanyaan ini. Silakan Mas Asaf. Ya, sebetulnya sifat simbolisasinya atau metaforanya literal. Literal itu artinya ya penonton akan langsung tahu bahwa misalnya begini, pengamen, ya kan? Pengamen pasti metafora dari kalangan masyarakat miskin. Bahwa ternyata pengamen itu bukan memakai gitar, tetapi dia tarian tradisional, pasti dia adalah lapisan rakyat miskin di desa yang biasanya tidak punya lahan, lalu dia ke kota untuk mengamen di jalanan, di perempatan, ataupun kalau di dalam film ini di stasiun. Jadi sifatnya literal aja, bahwa dia mewakili masyarakat miskin di pedesaan yang terpinggirkan. Seperti itu, jadi sifatnya literal. Oke. Dan jadi kita ceritanya sifatnya natural aja. Siap. Terima kasih Mas Asaf. Cukup Pak Charles, Ibu Linda, cukup. Oke. Selanjutnya silakan, boleh di depan sini, di mana? Sebentar ya, mikrofonnya berjalan dulu dari atas. Oke, depan sini. Ya. Sini dulu ya Mbak, nanti baru ke depan Mbak ya. Oke. Iya, sabar ya Mbak. Silakan. Halo, selamat sore. Saya Gregorius dari Gregodia. Pertanyaan saya untuk Leo, si pemenang Piala Citra kita. Leo, apakah siap untuk citra berikutnya lewat Darso ini? Pertanyaannya buat Leo, dari karakter Darso yang sangat multi layer ini, gimana seorang aktor sekelas Leo untuk mendevelop karakternya tersebut? Karena kita lihat di sepanjang durasi film 90 menit ini, dia sangat eksploratif, baik dari sisi manusiawinya, dramanya dengan Darcy, lalu juga banyak action seperti berlari, lalu ada fighting koreo, dan juga ada menari tradisionalnya. Nah, gimana seorang Martino Leo membeat up ini semua? Oke, siap. Pertanyaan kedua mungkin saya mau nanya, seberapa signifikan peran cultural consultant dalam Badut Gendong ini? Cultural consultant, oke, siap. Terima kasih. Silakan Martino Leo. Okay, I'm just another human being. Itu satu, dua. Jadi keluar bunyi itu tuh. Apa maksudnya? Itu apa? Nah intinya gini. Untungnya kita selalu dikasih atau di backup oleh yang terbaik gitu. Kalau misalnya dari segi nari, ada Ibu Eli Lutan, terus Dainta pun juga seorang S2 tari kan. Jadi di saat kita harus menampilkan tari, ya aku yang turun, Dainta yang di depan, aku ngikut Dainta. Tapi giliran fighting, ya aku yang maju. Jadi you have to aku nih tipe pemain yang sangat trust sama lawan main gitu, dan mengandalkan juga. Mau dia itu cameo, mau dia apa, enggak, kita semua sama. Dan kalau untuk fightingnya ya ada Kang Cecep di sini, tinggal dan percaya aja, gitu. Percaya aja sama anak-anak buahnya, sama chief-chiefnya. Dan kenapa bisa se-eksploratif itu ya karena I really trust my director di sini. Itu dia kuncinya. Terima kasih Martino Leo, boleh tepuk tangan. Jadi kepercayaan tumbuh ya ke semua bagian dan lapisan dari semua produksi film ini ya. Siap, terima kasih. Selanjutnya
Bang Charles Ghazali, bentar ya, ada satu pertanyaan belum dijawab teman-teman. Menjawab Sabar, mengenai cultural consultant. Ya, itu Dr. Ngatawi Alsastro. Dia adalah cendekiawan dan budayawan dari NU. Dia sudah menjadi salah satu konsultan kami dari Kodrat bahkan. Jadi dari segi agama, budaya itu memang selalu dijaga, ada yang jagain karena kami sangat khawatir melakukan kesalahan. Nah, jadi mengenai seni budaya yang masuk dari Rede Goge, dari Jaranan Buto dan segala macam, itu Mas Asaf juga melakukan research di daerah mana ini terjadi dan budayanya apa gitu ya. Tetapi kemudian semua hal itu kita konsultasikan ke Mas Hastro, lalu kemudian komunikasi terjadi dan kita memilih apa yang kemudian terbaik buat produksinya. Tapi yang paling penting mungkin detail-detail kecil yang teman-teman banyak gak tahu. Waktu lagi kita minta mantra yang kemudian akan dibacakan oleh Ki Kamboja saat membangkitkan kuasa kejahatan, kuasa gelap. Kita kan memang syuting di tempat-tempat yang kemudian kadang kita nggak tahu ya, gitu kan, kita nggak boleh sembarangan juga, nggak boleh terlalu naif gitu. Jadi mantra-mantra itu dibuat oleh Mas Astro berdasarkan memang mantra-mantra yang banyak ada, yang kemudian biasa dibacakan, tetapi di beberapa kalimat kata-kata yang terlalu parah atau yang terlalu salah dan jahat, itu diganti sama beliau. Sehingga kemudian jika itu dibacakan dan kemudian dibawakan, tidak akan menyebabkan sesuatu yang mungkin tidak baik secara mistiskah atau secara kepercayaan, dan juga secara penerimaan mungkin dari masyarakat. Jadi bagi orang yang mungkin mengerti mantra, mereka akan tahu oke, ini referensinya dari mantra ini, tetapi kemudian ada bagian-bagian kalimat yang diakomodasikan untuk kebutuhan film. Gitu. Jadi salah satu kepentingan cultural consultant itu ada bahkan sampai ke situ. Ya, terima kasih semoga menjawab. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya tadi Mbak yang di depan dulu ya, dari tadi nih ya, bentar ya. Silakan Mbak. Oke. Nama, media dan pertanyaannya. Boleh berdiri Mbak. Selamat sore, saya Hera dari PRMN. Saya ingin bertanya dengan Bu Linda, tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Charles. Semoga hari kelahirannya ini diiringi dengan kesuksesan film Badut Gendong. Amin. Amin. Silakan Mbak. Gini Bu, dalam film ini tadi sempat disebutkan ya bahwa banyak eksekutif produser yang dilibatkan. Nah, bagaimana proses menjaga visi kreatif film agar tetap satu arah dan tidak kehilangan identitas cerita? Dan apakah banyaknya dukungan eksekutif produser ini memberikan ruang eksplorasi yang lebih besar untuk kualitas visual dan produksi film ini? Satu lagi, dengan dukungan eksekutif produser film ini, apakah target Badut Gendong ini hanya pasar domestik atau juga membuka peluang buat internasional? Terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Linda, silakan. Mbak Hera, terima kasih pertanyaannya. Executive producers itu tentunya kami libatkan dari sejak sedini mungkin, karena prosesnya memang kami persembahkan agar kami punya masukan, feedback dari sisi bagaimana mereka melihat cerita Badut Gendong, bagaimana mereka mengetahui apakah esensi yang mau kita sampaikan lewat filmnya, pembelaan terhadap Wong Kalahan itu bisa nyampe juga kepada mereka. Jadi ketika mereka kemudian memberikan feedback, memberikan masukan, memberikan juga pertanyaan kepada kami pada saat skrip itu kami persembahkan, itulah fungsi dan ruang yang sedemikian luas kami buka kepada para eksekutif produser. Karena di titik itu kami berharap memang film ini, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, tidak hanya sebuah film yang dapat dinikmati di domestik, pasar domestik. Karena Indonesia memang sudah saatnya untuk berpacu dan untuk berlomba juga di kawasan yang lebih luas. Asia, bukan hanya Asia Tenggara, tetapi Asia. Dari Asia kita juga berharap ke internasional, karena keunikan dari sosok Badut Gendong ini mungkin di kultur lain belum tentu dilirik, belum tentu menjadi sebuah sosok yang Charles sering sampaikan bahwa kenapa unik, karena tadi yang Mas Asaf bilang, antara yang mana yang menguasai, dari dua menjadi satu, tapi kemudian satu ini isinya dua. Nah,
ini yang kemudian mau kita katakan bahwa di dalam hidup kita seringkali sisi putih dan sisi hitam itu selalu bergulat, selalu saling menggeliat. Yang mana yang akan menjadi tarikan yang utama? Tapi pada titik mana kemudian keputusannya, saya akan menjadi yang hitam, atau saya akan tetap di abu-abu karena saya masih berupaya. Nah, ini adalah merupakan salah satu hal yang kemudian ketika kami serahkan kepada eksekutif produser dan mereka menyatakan ingin ikutan, salah satu ketertarikannya adalah bahwa saya nggak nyangka loh, badut itu biasanya dilihatnya kalau di kultur yang barat ya bentuknya kan badut ya. Tetapi kan kita di sini bentukannya kan unik sendiri. Dan kemudian memang ada film-film yang sebelumnya juga yang mengusung tentang badut. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa, loh badut ini kan sebetulnya untuk hiburan anak-anak loh. Kenapa diginiin ya? Nah, inilah ruang kreativitas yang menarik yang kemudian diambil oleh Charles bersama dengan, digodok bersama dengan Mas Asaf dan juga dengan tim Chief HOD-nya bersama dengan para cast untuk kemudian bisa kita hadirkan. Ini adalah salah satu bentuk bahwa kita peduli dengan banyak orang yang masih terpinggirkan, termarginalkan, dan itu terwakili lewat budaya tradisional kita yang juga kalau kita tidak hati-hati akan juga semakin tersingkirkan. Oleh karena itu saya melihat ini adalah bentuk kepedulian bukan dari eksekutif produser domestik, tetapi juga kolaborasi dari eksekutif produser dari negara Malaysia dan juga teman-teman yang lain. Karena apa? Karena mereka melihat sebetulnya kekayaan Indonesia ini sangat bisa dan sangat harus kita justru perjuangkan bersama. Semoga Badut Gendong bukan hanya sebuah budaya tradisional yang pertama dan yang terakhir, tetapi justru menjadi pertama dan penerus untuk ke depannya. Itu yang kita harapkan. Yes, terima kasih teman-teman. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman cast dan filmmaker. Namun sebelum mengakhiri press conference ini, informasi buat teman-teman media. Tadi di sisi akhir ada beberapa teman-teman yang kita lihat merekam. Please banget jangan diposting dan jangan disebarkan agar tidak terjadi spoiler, oke? Biar nanti teman-teman yang baru menyaksikan mulai tanggal 27 Mei mendatang, sama menariknya dan experience yang kalian rasakan bisa dirasakan oleh teman-teman semua yang ada di sana, oke? Siap? Yes, terutama soal yang terakhir itu ya, oke? Ini ada beberapa yang live, terutama soal yang terakhir itu, please banget kita jaga sama-sama, oke? Biar teman-teman dapat pengalaman yang sama nanti dengan yang kalian rasakan. Namun sebelum berakhir, di kesempatan ini kita mau dari masing-masing mengungkapkan satu kata tentang Badut Gendong. Dimulai dari Mas Asaf dulu sebelah kiri. Satu kata Mas, kalau boleh menyimpulkan Badut Gendong nih artinya atau maknanya apa buat Mas Asaf? Satu kata, silakan. Satu kata, sulit ya satu kata ya. Silakan. Badut Gendong aja dua kata. Iya. Dua kata deh, boleh dua kata. Iya. Saya rasa Badut Gendong merupakan pencapaian sinematografi yang semakin matang untuk Charles Ghazali. Yes, pencapaian ya, pencapaian yang matang. Nah, oke. Mas Chris nih. Teror. Teror. Nah, ya seriesnya. Satu apa dua nih? Boleh, maksimal 2. Oh, maksimal. Iya. Sukses. Yes. Bapak nih. Tragis. Tragis. Ibu Linda. Berjuang. Berjuang. Clara. Silakan. Melankolis. Melankolis. Kita ke sebelah kanan dulu sebelum ke Martinolio terakhir. Iya. Iya dong. Iya kan, Darso terakhir. Mas Fongki dulu silakan. Lu dikenang. Dikenang. Dia judul lagu Mas Fongki ya. Ada dikenang. Iya. Sekaligus promosi. Mas Akbar? Tonton. Dah. Nonton. Mas Otos? Dihidupkan lagi. Nafas. Nafas. Oke. Baca aja. Dua kata ya. Yes. Kodrat Universe. Wow. Bener. Kodrat Universe. Kipa. Serakah. Serakah. Renda silakan. Cinta mendalam. Ini dia nih. Martinolio. Ini gua dua kata boleh. Boleh dua kata. Piala Citra. Mic-nya dua juga, mic-nya dua. Piala Citra. Ya. Tapi abis gua ngomong pada Amin ya. Iya. Ini gua yang pertama sini dulu, terus nanti sini. Oke. Box office. Amin.
Amin. Kita boleh berdiri teman-teman untuk foto sekali lagi.